Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja tanpa perkenalan untuk menyingkat waktu biar tidak lama-lama itu. Karena saya ini masih belum kuat untuk duduk mungkin. Jadi saya buru-buru supaya saya bisa ya rebahan lagi lah. Karena kondisi saya sudah kurang fit dan mohon maklumnya apabila suara saya ini kurang jelas. Langsung saja. Jadi yang pertama kali yang saya mau jelaskan ini mengenai qiraat. Secara qiraat itu secara bahasanya saja yang itu berasal dari kata qira'a, yaqri'u Qur'anan. Memiliki arti melantunkan atau membaca. Nah, ada yang mengatakan bahwa qiraat dengan Quran itu memiliki makna yang sama atau dalam artian akar katanya juga sama, qira'a dan Qur'anan. Kemudian yang menurut secara istilah, menurut Al-Jazari, bahwa qiraat itu yaitu ilmu tentang cara melafalkan kalimat Al-Quran beserta perbedaannya dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Nah, adapun menurut Syekh Qadhi bahwa qiraat itu ilmu tentang cara melafalkan kalimat Al-Quran dengan melalui mazhab. Nah, adapun mazhab ini tuh ada yang bersifat nanti itu ittifaq, ada yang sudah disepakati seperti Imam 7, dan juga ada yang sifatnya ikhtilaf. Ikhtilaf itu masih adanya perbedaan. Ya masih banda-bandaan kalau dalam artian lah. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa qiraat dan Al-Quran itu merupakan hal yang sama. Hal ini sependapat dengan misalkan penuturannya Muhammad Salim Hussein yang menganggap bahwa perbedaan qiraat dan Al-Quran adalah satu hakikat yang sama karena Al-Quran merupakan bentuk masdar dari qiraat. Nah, dan juga ada dari Dr. Syaban Muhammad Ismail. Ia mengatakan bahwa qiraat dan Al-Quran bukan dua hakikat yang sepenuhnya itu berbeda, tetapi juga sesuatu yang identik. Kenapa? Karena qiraat itu tidak mencakup semua lafaz dalam Al-Quran, melainkan hanya sebagian bentuk bacaannya. Nah, sedangkan qiraat tadi yang sudah disebutkan oleh Syaban Muhammad Ismail, kemudian beliau itu membagi, ya mungkin bisa dikatakan qiraat itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya itu qiraat mutawatir dan ada yang namanya itu qiraat shadz. Nah, qiraat mutawatir itu dengan syarat, ada 3 syarat yang qiraat itu bisa dikatakan mutawatir. Yang pertama itu sanadnya harus pas, maksudnya artinya itu mutawatir sampai ke Nabi. Nah, yang kedua itu harus mengikuti gramatikal Arab. Nah, yang ketiga itu sesuai dengan Rasul Usmani. Adapun semisalkan qiraat ini bagaimana kalau misalkan tidak dengan Rasul Usmani? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa boleh menuliskan Al-Quran itu dengan non Usmani. Ada juga yang tidak membolehkan, karena mau bagaimanapun ini Rasul Usman itu khas seperti itu. Nah, mungkin saya akan memainkan permainan premis mungkin ya. Jadi kayak gini. Jadi seperti ini. Pertama itu qiraat itu diyakini berasal dari Nabi. Nah, terus dari mana? Hal ini dibuktikan melalui hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dari
Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Ada yang semisalkan itu dari hadisnya dari Ibnu Syihab yang mengatakan bahwa telah meriwayatkan Ubaidillah bin Abdullah bin Abbas yang isinya itu kurang lebih tentang Nabi ketika belajar kepada Jibril ya. Mengenai satu bacaan, awalnya bacaan tersebut hanya 1 huruf. Nah, tapi kemudian Nabi meminta sampai kalau nggak salah itu 4 kali. Nah, 4 kali itu barulah Jibril pun menambahkan sampai berakhir pada 7 huruf. Nah, kemudian ada juga dari kisahnya Umar dan Hisham yang kali itu mereka berseteru gara-gara perbedaan dalam membaca. Nah, kemudian di akhir hadis itu disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi itu bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf. Nah, maka bacalah dengan apa yang mudah bagi kalian. Nah, ini itu pendapat dari sebagian ulama yang meyakini bahwa Al-Quran dan Qiraat itu merupakan satu hal yang sama. Nah, tapi sebagian lagi ya dari literatur yang saya baca itu ada yang membantah bahwa Qiraat dan Al-Quran itu memang 2 hal yang berbeda. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi. Nah, itu Al-Quran. Sedangkan Qiraat itu lebih tepatnya ke tata cara atau suatu metode bagaimana cara kita itu membaca Al-Quran. Nah, makanya nanti ada yang menyebutkan bahwa sifat dari Qiraat itu ijtihadi. Jadi artinya bisa dibantah. Kita bisa mengkritiknya. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam buku itu dijelaskan juga mengenai bagaimana hukum membaca Al-Quran. Tapi kita itu minta upah. Dikasih upah. Apakah itu boleh atau tidak? Hukum mengambil upah ya. Hal ini tuh ulama itu ada 3 pendapat. Yang pertama itu mengatakan bahwa tidak boleh menolak secara penuh untuk mengambilnya. Nah, hal ini sejalan dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Az-Zuli. Kemudian pendapat kedua itu mengatakan boleh mengambil sepenuhnya. Itu tanpa syarat itu maksudnya. Nah, kemudian pendapat yang ketiga itu boleh mengambilnya tapi dengan syarat. Mungkin maksud dari syarat ini ya. Jadi ketika kita itu mau membaca Al-Quran atau di Indonesia terkenal sebagai qori gitu. Ketika kita menjadi qori, kita itu tidak dibolehkan atau mungkin tidak dianjurkan untuk meminta upah. Nah, itu atau mungkin bisa meminta upah dengan adanya transaksi gitu. Nah, maka itu dengan syarat namanya. Kemudian juga ada dijelaskan di sini itu mengenai hukum. Bagaimana hukum mempelajari Qiraat dan hukumnya menggabungkan berbagai qiraat itu. Nah, hukum mempelajari qiraat itu fardu kifayah. Artinya adalah ketika sudah ada yang mewakili untuk mempelajarinya, semua orang itu bisa dikatakan gugur. Dan adapun hukum untuk menggabungkannya, seharusnya orang itu boleh, tapi seharusnya orang itu tetap satu konsisten pada satu qiraat. Kenapa? Hal ini supaya tidak membingungkan dalam mencari makna. Nah, mau bagaimanapun ya, qiraat itu ada hubungannya dengan penafsiran. Seperti itu. Nah, terus di sini tuh ada yang namanya itu qiraat, riwayat, wajh,
Torik gitu. Nah, qiraat itu setiap perbedaan dalam bacaan ya yang disandarkan kepada seorang imam qori. Ada imam-imam qiraat yang ada 7, 10 dan 14 itu. Tapi yang mutawatir itu cuma ada 7. Nah, contohnya itu seperti ini. Ketika kita membaca lafaz maliki yaumiddin, nah itu dalam lafaz maliki itu ada 2 qiraat. Qiraat yang pertama itu dari Imam Nafi. Nah, Imam Nafi itu membacanya mungkin dipendekkan Imam Nafi. Jadi ketika membaca maliki yaumiddin itu kita dipendekkan maliki yaumiddin. Nah, sedangkan Imam Asy'im misal dalam lafaz maliki itu dipanjangkan, sama seperti kita membacanya sehari-hari itu maliki yaumiddin. Nah, begitu. Nah, kemudian ada riwayat. Riwayat itu secara sederhana dapat dikatakan dengan perantara. Nah, jika kita berbicara tentang qiraah, maka kita berbicara tentang imam-imam yang tujuh, Imam Nafi, Imam Asy'im, Imam Hamzah, terus ada Imam Kisai itu. Nah, jika kita berbicara tentang riwayat, maka kita mengatakan misalkan riwayat Warsh an Nafi, riwayat Qulun an Nafi itu. Sedangkan torik adalah setiap perbedaan dalam penukilan yang dinisbatkan kepada perawi, meskipun perawi tersebut bersambung hingga sanadnya. Nah, contohnya seperti dalam penukilan Imam Warsh terdapat 2 jalur, yaitu jalurnya As-Sufyan dan jalur Azraq itu. Mungkin kalau misalkan kita itu mengartikan 7 qiraat atau 7 huruf itu secara tekstual, itu tidak ada perbedaan. Tapi beberapa atau sebagian yang lain itu memperdebatkan hal ini, bahwa apa sih maksud dari 7 huruf itu? Kok kenapa cuma 7 dan bla 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 segala macam. Nah, maksud dari 7 huruf itu ada yang pertama itu mengatakan bahwa sab'atul abwab, ada 7 pintu. Nah, maksudnya itu ini tuh tentang syariat, bahwa di dalam Al-Quran itu memuat beberapa syariat lah. Itu ada 7. Jadi Quran itu memuat perintah, terus larangan, halal, haram, muka mutasyabih, dan ya analogi itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa enggak, 7 huruf itu merupakan angka yang tak terhingga, bahwa Al-Quran itu dapat dibaca dengan berbagai cara. Nah, cara yang ini itu membolehkan pembacanya untuk mengganti suatu kata dengan kata yang muradif atau sinonim. Jadi mungkin misalkan alhamdulillah athana bisa seperti itu. Nah, terus ada juga yang mengatakan bahwa sebagian ulama itu mengatakan 7 huruf itu 7 dialektik. Nah, ketujuh ini mencakup Quraisy, Hudzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Nah, kemudian pendapat yang terakhir ini sekaligus pendapat yang tekstualis itu mengatakan bahwa 7 huruf itu secara tekstual. Nah, kemudian apakah sab'atul huruf itu tersebar di seluruh Al-Quran? Nah, Abu Amr Ad-Dani menyebutkan bahwa tidak semua itu tersebar. Nah, tapi Al-Jazari mengatakan sebaliknya, bahwa semuanya itu tersebar di dalam Al-Quran. Nah, terus apakah Mushaf Utsman itu mengandung 7 bacaan? Jawabannya adalah
Menurut fuqaha, terus ahli qiraat dan kaum teologi itu menyepakati di dalamnya itu terdapat 7 bacaan. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.